saya akan ajak Anda pemirsa dan juga warganet yang mungkin di rumah belum bergabung, bisa bergabung di live Facebook Metro TV dan juga di TikTok Metro TV kita hari ini. Iqbal, kita topiknya apa? Tentang pemungutan suara ulang. Dan tadi kita sudah pantau dengan rekan kita yang berada di Pulau Seribu juga terkait dengan rekapitulasi dari pemungutan suara ulang itu tersendiri. Nah, ini memang di sejumlah daerah dilakukan pemungutan suara ulang, Valen, karena banyak kendala yang ditemui pada saat hari 14 Februari atau pada saat rakyat Indonesia menyelenggarakan pemungutan suara. Di antaranya ada kendala banjir misalnya, bencana alam. Jadi mau tidak mau harus diundurkan bahkan sampai ke tanggal yang maksimal 2 minggu, sekitar 10 hari ya setelah tanggal 14 hari itu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10 hari semenjak tanggal 14 Februari, jadi jatuh temponya harusnya kemarin tanggal 24 Februari. Tapi kalau alasannya force major dia bisa mundur gitu, Iqbal. Itu yang disampaikan oleh KPU. Dan total, itu sesuai. Totalnya ada berapa kemarin? Sekitar 686 TPS. Yes. Ini yang menggelar pemungutan suara ulang. Nah, rekomendasi Bawaslu sendiri sebenarnya 780 ya. Ada 780 TPS, tapi yang menggelar 686 TPS. Oke. Nah, Iqbal, itu tuh sebenarnya tidak hanya ini ya, tidak hanya pemungutan suara ulang saja atau yang bisa kita sebut sebagai PSU singkatannya, tapi juga ada yang namanya pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan gitu. Nah, kalau yang kita lihat ini ada beberapa syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang. Syaratnya apa aja tuh kalau mau? Itu ada dituliskan di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 372 ayat 2, pemirsa, warganet, teman-teman. Itu di sana tertuliskan syaratnya harus ada, misalnya nih, harus terpenuhi ya. Yang pertama ada pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau ada itu terjadi, itu bisa dilakukan PSU. Yang kedua, pada saat petugas KPPS meminta pemilik memberikan tanda khusus atau menandai. Jadi itu tidak sesuai dengan tata cara pada saat melakukan pencoblosan, itu juga bisa dilakukan PSU. Nah, kemudian yang ketiga adalah petugas KPPS ketahuan misalnya merusak surat suara yang sudah digunakan misalnya gitu. Nah, itu juga bisa. Dan memang PSU ditemukan ya dengan banyaknya saksi dan juga warga yang langsung memantau pada saat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Ini bisa menjadi dasar hukum atau landasan dilaksanakannya pemungutan suara ulang menurut undang-undang yang disebutkan oleh Valen tadi. Nah, kalau untuk pemungutan suara susulan sendiri, Valen, ini dilakukan di 225 TPS yang tersebar di 38 provinsi, pemirsa, dan wilayah yang paling banyak dilakukan pemungutan suara atau PSS susulan ini di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Karena itu yang banjir tadi ya? saya bilang banjir tadi. Ada total 114 TPS di 10 desa dan kelurahan. Kalau satu lagi yang tidak kalah banyaknya itu di Paniai, Iqbal, di Papua Tengah. Di ujung Ternyata timur, ya? di situ juga banyak yang melakukan pemungutan suara susulan. Kan ya, susulan ya, susulan. Betul, karena ada beberapa istilah di situ ya. Iya, Kita harapkan semua prosesnya ini berlangsung dengan lancar karena berdasarkan laporan dari beberapa daerah, beberapa TPS ternyata tingkat partisipasinya cukup rendah dari pantauan. Bahkan ada yang cuma mungkin sekitar 20% dari total DPT yang harusnya menggunakan surat suara mereka. Dan harusnya selain antusiasme yang harus dijaga adalah harus tetap lubar jurdil ya, walaupun susulan. Oke, itulah yang diharapkan datang dari warga dan juga saksi yang ada di sekitar TPS untuk tetap mengawal. Jangan selesai menggunakan hak suara saja kemudian sudah hanya memantau dari media misalnya. Tapi juga kalau ada itikat dan juga niat dan mungkin TPS-nya dekat bisa turut mengawal jalannya proses demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Walaupun sudah lewat 10 hari, tapi tetap kan harus dilakukan pencoblosan dengan semangat dan antusiasme yang sepenuh hati. Gitu, ya kan? Betul. Ini kalau ada kita lihat ya, Iqbal ya, ada beberapa komentar-komentar juga yang disampaikan dari media sosial. Ini sebenarnya banyak masyarakat, netizen, warganet yang mengajak supaya ini kita harus terus kawal pemilu ini walaupun sudah berakhir masa pemilunya, kemudian masa PSU dan PSS juga sudah selesai, tapi harus tetap dikawal dan usut kalau ada yang menemukan dugaan atau indikasi kecurangan. Oke, jadi banyak harapan juga yang disampaikan ya dari warga TikTok nih, beberapa di antaranya, termasuk ada yang mengharapkan agar prosesnya berlangsung dengan luber dan jurdil, dan siapapun presidennya harus berdasarkan
kejujuran dan keadilan, Valen. Itu juga harapan warga Indonesia. Supaya demokrasi semuanya. kita jadi lebih baik ya Iqbal, ujung-ujungnya semua harapannya sama. Nah Iqbal, ada lagi nih pemirsa, ada beberapa komentar yang kemudian disampaikan oleh warganet untuk dituliskan di media sosial Metro TV. Yang pertama saya bacakan dari @anafar, mengatakan begini, semoga kali ini lancar tanpa ada kendala. Betul. Kemudian ada Safira.eri, ayo kawal bersama. Oke. Kita kawal bersama ya. Sebagai Selanjutnya. media juga tentunya kita akan hadirkan proses mengawal ini, pemirsa. Dan harus ini ya yang trusted ya, yang bisa terpercaya gitu ya, jangan termakan hoax. Selanjutnya ada dari @Adi Bagus, tulisannya begini, yang hadir makin dikit, gak dikasih libur kerja lagi. Oh, jadi Mungkin itu salah satu alasan ya, Valen, Oh, iya, kenapa iya, kok iya. tadi TPS tidak maksimal begitu yang datang sesuai dengan DPT. Ternyata ada juga yang tidak dikasih libur untuk menggunakan hak suara mereka. Kemudian ada dari Risma W. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, ini termasuk para petugas KPPS, kita Ya. harapkan semoga tidak ada lagi jatuh korban karena telah menjalankan tugasnya yang mulia tentunya untuk mengawal pemungutan suara hingga penghitungan kali ini. Oke, Iqbal, pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.